Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Arneta Priscilla Silalahi dari kelas 10 IPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang NAPSA dan obat terlarang. NAPSA merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. NAPSA secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral atau diminum, dihisap, dan dihirup, maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Jenis-jenis NAPSA yang pertama, narkotika, merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, zat adiktif, bahan lain yang bukan narkotika atau psikotropika yang merupakan inhalasi yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya lem, aseton, ether, premix, thinner, dan lain-lain. Yang ketiga, psikotropika, setiap bahan baik alami ataupun buatan bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif mempunyai pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan penggunaannya, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat itu sendiri dapat berbeda-beda pada tiap orang, tergantung keparahan dan jenis NAPSA atau narkoba yang digunakannya. Apabila NAPSA yang digunakan adalah heroin dan morfin, maka gejalanya dapat berupa hidung tersumbat, gelisah, keringat berlebih, sulit tidur, sering menguap, dan nyeri otot. Setelah 1 hari atau lebih, gejala putus obat dapat memburuk. Beberapa gejala yang dapat dialami adalah diare, kram perut, mual dan muntah, tekanan darah tinggi, sering merinding, jantung berdebar, penglihatan kabur atau buram. Sedangkan apabila NAPSA yang digunakan adalah kokain, maka gejala putus obat yang dirasakan dapat berbeda. Beberapa di antaranya adalah depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, terasa tidak enak badan, nafsu makan meningkat, mengalami mimpi buruk dan terasa sangat nyata, lambat dalam beraktivitas. Cara mengatasi penggunaan NAPSA dan obat terlarang yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kecanduan NAPSA. Pasien dapat mengajukan rehabilitasi pada institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang tersebar di banyak daerah, terdiri dari rumah sakit, puskesmas, hingga lembaga khusus rehabilitasi. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri sesuai dengan pasal 55 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pasien tidak akan terjerat tindak pidana. Sekian penjelasan dari saya tentang NAPSA dan obat terlarang. Terima kasih.